Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mevita Salvansyah. Di sini saya akan menemani kalian dalam pameran virtual keberagaman bahasa daerah kelompok 5. Hal yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, sejarah bahasa daerah. Yang kedua, ciri-ciri dan macam-macam bahasa daerah. Yang ketiga yaitu aturan bahasa Jawa, Sunda, dan Betawi. Yang keempat yaitu contoh kalimat pada tiap bahasa daerah. Yang kelima yaitu upaya konkret toleransi antar pengguna bahasa. Agar perjalanan ini dapat berjalan dengan mulus, maka kami akan menggunakan guide tour dan juga mengikuti alurnya. Yang pertama, kita disambut ke dalam pameran kelompok 5 keberagaman bahasa daerah. Selanjutnya terdapat pengenalan dari tiap anggota kelompok yang berjumlah 6 anggota. Halo Bapak Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai art step-nya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Mevita Isolina. Saya Jesslyn Juli. Saya Yuro Anastasia. Saya Keisha Karolintan. Saya Louis Mary. Dan saya Michael Wenson. Setelah selesai dengan pengenalan kelompok, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sejarah mengapa terdapat banyak bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah berasal dari suku Austronesia. Namun bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat terjadi dikarenakan migrasi, pertemuan dengan bangsa lain yang menggunakan bahasa berbeda, hingga perkembangan teknologi. Perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah berbeda. Selesai dari bahasa, kita diajarkan mengenai ciri-ciri dan macam-macam bahasa daerah. Akan membahas ciri-ciri bahasa daerah. Yang pertama ada komunikasi. Bahasa menjadi sarana untuk komunikasi antar masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada kemiripan. Bahasa daerah pada tiap wilayah atau dengan wilayah lainnya yang berdekatan pasti memiliki kemiripan atau sama lain. Tetapi bahasa tersebut tetap dibedakan menjadi bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada khas. Setiap bahasa daerah tentunya memiliki logatnya masing-masing, yang menjadi ciri khas bahasa daerah tersebut. Contohnya bahasa Jawa yang memiliki logat yang medok. Ciri terakhirnya adalah identitas. Bahasa tentunya menjadi identitas bagi daerah tersebut. Bahasa daerah yang kami akan bahas pada art step ini adalah Jawa Semarang, Sunda, Betawi, dan Jawa Surabaya. Kemudian selanjutnya terdapat penjelasan mengenai aturan dalam bahasa Jawa, terdapat bahasa Jawa halus dan juga bahasa Jawa kasar. Selanjutnya ada aturan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa halus biasa disebut dengan kromo inggil. Kromo inggil dipakai pada saat berbicara kepada orang yang lebih tua, di situasi yang formal, ataupun kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Contoh bahasa Jawa halus ada matur nuwun sangat kagem bapak kalih ibu, yang artinya terima kasih banyak bapak dan ibu. Selanjutnya ada bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa kasar biasa disebut dengan ngoko. Ngoko digunakan oleh orang pada orang lainnya yang seusia atau sudah dikenal dekat. Contoh bahasa Jawa kasar ada kowe ono neng ndi, yang artinya kamu ada di mana. Selain bahasa Jawa, ternyata bahasa Sunda juga memiliki aturannya sendiri, yaitu terdiri dari bahasa hormat dan bahasa loma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan bahasa Sunda. Bahasa Sunda memiliki dua macam, yaitu bahasa hormat dan bahasa loma. Bahasa hormat memiliki dua jenis, yaitu kabatur dan kasorangan. Kabatur dipakai kepada orang yang lebih tua dan kedudukannya dari pembicara, serta digunakan terhadap siapa saja yang kita hormati. Contoh kalimatnya, Ramana Parantos angkat ke Hongkong weng tadi. Artinya ayahnya pergi ke Hongkong tadi malam. Yang kedua kasorangan, digunakan untuk menceritakan diri sendiri atau orang lain yang umurnya di bawah pembicara maupun yang seumur. Contoh kalimatnya pun adi parantos mios saring rerencanganana ke Palembang. Artinya adikku pergi bersama temannya ke Palembang. Selanjutnya ada bahasa loma. Digunakan untuk berbicara dengan orang lain yang umurnya lebih rendah serta sudah akrab. Contoh kalimatnya Ari Adina tulus hente indit ka Australia teh. Artinya apakah kamu dengan tulus tidak pergi ke Australia? Terakhir, bahasa Betawi yang terdiri dari dialek Iye dan dialek Ora. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan bahasa Betawi. Bahasa Betawi terbagi menjadi dua, yaitu dialek Betawi Iye dan Betawi Ora. Betawi Iye biasa digunakan sebagai bahasa gaul atau non baku dan digunakan di daerah Jabodetabek.
Sebagian besar mengubah akhir dari kata A menjadi E dan memiliki istilahnya sendiri. Contohnya kemana menjadi kemane, pura-pura menjadi belaga, dan tidak punya menjadi kagak gablek. Lalu dialek Betawi Ora. Dialek Betawi Ora ini berasal dari perpindahan orang Betawi keluar Jakarta. Sebagian besar mengubah kata akhir A menjadi ah. Contohnya gua menjadi gua, bapak menjadi baba, dan biarkan menjadi bagian. Setelah dari aturan bahasa, selanjutnya kita akan melihat contoh kalimat pada tiap bahasa daerah agar kita dapat lebih memahami bahasa daerah. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kalimat pada setiap bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Indonesia. Asep melihat kucing bertengkar dengan sapi di sekolah. Lalu ada dari bahasa Jawa Semarang. Asep pirsa kucing karung kali sapi ing sekolah. Lalu ada dari bahasa Sunda. Asep nempo ucing keur gelut jeung sapi di sekolah. Lalu ada dari bahasa Betawi. Asep tempo kucing bertengkar ama sapi di sekolah. Dan yang terakhir ada dari bahasa Jawa Surabaya. Asep pirsa kucing gelut kali sapi ing sekolah. Materi yang terakhir yaitu upaya konkret toleransi antar pengguna bahasa. Dan bagian yang terakhir yaitu upaya konkret toleransi antar pengguna bahasa. Yang pertama, tidak membicarakan orang lain dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang tersebut. Yang kedua yaitu tidak mengajari orang bahasa dengan bahasa yang salah atau tidak sesuai. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan bahasa untuk hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tidak menjelek-jelekan bahasa daerah lain. Setelah dari semua materi yang tadi, terdapat sumber yang tentunya kami gunakan. Berikut adalah beberapa sumbernya. Lalu tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan pameran virtual ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.